Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sehat semuanya anak-anak ya. Berikut Pak Diku jelaskan tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Perhatikan anak-anak, diperhatikan. Nilai mutlak suatu bilangan dapat diartikan jarak antara bilangan tersebut dari titik nol. Dengan demikian jarak selalu bernilai positif. Misalnya perhatikan garis bilangan berikut. Nah, ini dimulai dari 0. Jarak angka 6 dari titik 0 adalah 6. Jarak angka negatif 6 dari titik 0 adalah 6. Dari penjelasan ini, tampak bahwa nilai mutlak suatu bilangan ini selalu bernilai positif. Sehingga berkaitan dengan nilai mutlak suatu bilangan, maka muncullah tanda mutlak. Tanda mutlak ini disimbolkan dengan garis 2 di tepi suatu bilangan atau bentuk aljabar secara umum. Nah, untuk persamaan nilai mutlak dapat dimaknai sebagai berikut. Nah, ini misalkan ini nilai mutlak dari X. Ini yang pertama adalah X. X-nya ini untuk lebih dari 0, satunya adalah negatif X. Untuk X-nya kurang dari 0. Jika kita mempunyai persamaan dalam bentuk aljabar, maka dapat dimaknai sebagai berikut. AX ditambah B sama dengan AX ditambah B untuk AX ditambah B lebih dari 0. Satunya adalah negatif AX ditambah B. Jadi ada dua anak-anak. Nah, bentuk dasar di atas ini dapat digunakan membantu menyelesaikan persamaan mutlak. Nah, lebih jelasnya perhatikan penyelesaian soal berikut ini. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak di bawah ini. X ditambah 5 sama dengan 3. Ya, nilai mutlak dari X ditambah 5 sama dengan 3. Nah, pada bentuk ini ada dua penyelesaian. Penyelesaian yang pertama ini ketemu adalah negatif 2X-nya. Kemudian penyelesaian yang kedua, X-nya ini ketemu sama dengan negatif 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 8. Nah, pada bentuk ini juga ada dua penyelesaian pada soal nomor 2. Yaitu 2X ditambah 3 sama dengan 5. Satunya 2X ditambah 3 sama dengan negatif 5. Nah, ini 2X dikurangi 3 ya anak-anak ya. Jadi ini yang benar adalah 2X ditambah 3, ini soalnya diganti. Jadi plus 2X ditambah 3. Ada 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,1. Nah, perhatikan bentuk aljabar di dalam tanda mutlak yaitu X ditambah 1. Penyelesaian persamaan nilai mutlak ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang bagian pertama adalah X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Bagian kedua adalah X ditambah 1 kurang dari 0 atau X kurang dari negatif 1. Nah, sehingga kita bisa menyelesaikannya untuk X lebih dari sama dengan min 1. Maka persamaan mutlaknya dapat ditulis X plus 1 ditambah 2X sama dengan 7. Nah, satunya pindah kanan, maka 3X sama dengan 7 dikurangi 1. Hingga 3X sama dengan 6X sama dengan 2. Terpenuhi karena batasannya adalah lebih dari sama dengan min 1. Lalu yang berikutnya untuk X kurang dari sama dengan kurang dari min 1. Nah, persamaannya dapat ditulis negatif. Nah, ini ada tanda negatif di depannya kurung X plus 1. Maka X-nya ketemu 8, tidak terpenuhi karena batasannya adalah X-nya kurang dari negatif 1. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya ada ketemu dua penyelesaian. Perhatikan bentuk aljabar di dalam tanda mutlak yaitu 3X ditambah 8. Penyelesaiannya bersama nilai mutlak ini juga dibagi menjadi dua bagian. Nah, bagian pertama untuk batasan 3X plus 4 lebih dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan min 4 per 3. Bagian yang kedua untuk batasan 3X ditambah 4 kurang dari 0 atau X kurang dari min 4 per 3. Nah, ini penyelesaiannya anak-anak. Sehingga dapat ditulis. Nah, 3X plus 4 sama dengan X min 8. 3X min X sama dengan min 8 min 4. Maka ketemu X-nya adalah min 6. Ini tidak terpenuhi. Kenapa? Karena batasannya harus lebih dari sama dengan negatif 4 per 3. Ya, karena lebih besar dari negatif 4 per 3. Lalu untuk X kurang dari min 4 per 3. Nah, ini juga tidak terpenuhi, ketemu X-nya sama dengan 1 karena batasannya adalah min 4 per 3. Jadi tidak ada himpunan yang dapat diselesaikan. Jadi tidak ada penyelesaiannya, tidak ada himpunannya. Lalu berikutnya adalah menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak caranya hampir sama dengan persamaan nilai mutlak.
hanya saja berbeda sedikit pada tanda ketidaksamaannya. Ya, langkah-langkah selanjutnya seperti menyelesaikan persamaan linear atau kuadrat atau satu variabel. Nah, dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini definisinya anak-anak. Dengan syarat hanya lebih dari sama dengan 0 X anggota R. R itu ada dengan D. Apabila fungsi dalam mutlak berbentuk X ditambah B, maka pertidaksamaan nilai mutlak dapat diselesaikan seperti berikut ini. Nah, ini untuk berbentuk nilai mutlaknya X ditambah B anak-anak. Nah, lebih jelasnya perhatikan contohnya. Ini contoh yang pertama. Nah, Pak Diku jelaskan contoh pertama dulu ya. X ditambah 7 kurang dari 9. Cara menyelesaikan pertidaksamaan ini sebagai berikut. Nah, X ditambah 9, maka sebelah kanan ini negatif 9, sebelah kiri negatif 9, sebelah kanan 9. Nah, untuk menghilangkan ya 7, maka kanan ini dikurangi 7, ya yang ke sana juga dikurangi 7 agar 7-nya hilang. Sehingga 7-nya hilang, maka tinggal X. Sehingga 16 kurang dari X kurang dari 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 16 kurang dari X kurang dari 2. Gampang ya? Nah, tinggal menghilangkan angka 7. Jadi angka 7 ini kalau kita hilangkan di tengah-tengah X plus 7 ini, nah maka ruas kanan dan ruas kiri ini harus dikurangi 7. Sehingga kalau semuanya harus dikurangi dengan 7. Nah, maka muncul X dengan D. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaan mutlak ini dibagi menjadi 2 bagian. Ini bagian yang pertama, ini nomor 2. Jadi kan beda dengan yang nomor 1. Ya, ada 2 bagian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari min 3 atau X lebih dari 4 anak-anak. Nah, kalau tadi kan kurang dari 9, ini lebih dari sama dengan 7. Kalau dalam bentuk soal ini langkah penyelesaian berjamaah tidak mengkuadratkan kedua ruas. Ini dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ini untuk soal yang nomor 3. Karena kan sama-sama ini beda, ini pakai kedua ruas dikuadratkan. Jika kalau kita kuadratkan muncul pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 6, sehingga kita buat garis bilangan. Oleh karena batasnya kurang dari 0, maka penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X kurang dari 0 atau X lebih dari sama dengan 6. Ya. Nah, menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak seperti ini lebih mudah menggunakan cara menjabarkan definisi. Nah, kalau ini mengkuadratkan kedua ruas. Dan kalau ini menjabarkan menggunakan penjabaran definisinya. Nah, maka definisinya adalah ini ya. Nah, maka untuk 3X plus 1 lebih dari 0, X lebih dari sama dengan min 1/3. Ini menjabarkan definisi. Setelah definisi ini dijabarkan, maka batas-batasnya ditaruh. Ini min 2 dan min 1/3 ditaruh. Nah, kemudian diselidiki. Jadi mengerjakannya dibagi menjadi 3 bagian daerah penyelesaian. Nah, Anda bisa menggunakan yang pertama mengkuadratkan kedua ruas, atau yang kedua menjabarkan definisi. Ya, terserah tidak pakai cara yang mana. Contoh ini contoh-contoh soal dan pembahasan anak-anak. Oke, contoh soal dan pembahasannya anak-anak nanti ini akan saya cari materi, kemudian anak-anak nanti bisa mempelajari sendiri ya. Sekian presentasi yang bisa Pak Diku sampaikan kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.